Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofa Marwati dengan kelas MA19 C1 SDM, mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Lanjutan, NIM 119100049, dosen Muhammad Ehsan, Eskom MM, dari Universitas Pelita Bangsa. Di video ini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup manajemen sumber daya manusia. Sumber daya manusia sudah menjadi sumber daya utama dalam suatu organisasi yang mudah sekaligus paling sulit untuk dikelola. Ruang lingkup manajemen sumber daya manusia dimulai dari penilaian kebutuhan tenaga kerja organisasi sampai pada pengelola sumber daya manusia secara keseluruhan dalam organisasi. Manajemen sumber daya manusia bertanggung jawab untuk merancang dan mengimplementasikan berbagai kebijakan, prosedur, dan program secara efektif sampai pada terciptanya efisiensi. Semua itu mencangkup tentang bagaimana mengembangkan dan mengelola pengetahuan, keterampilan, kreativitas, bakat, dan menggunakannya secara optimal. Manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer, dan tenaga kerja lainnya untuk dapat menunjang aktivitas organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Bagian atau unit yang biasanya mengurusi sumber daya manusia adalah Departemen Sumber Daya Manusia, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan HRD, Human Resource Department. Menurut A.F. Stoner, manajemen sumber daya manusia adalah suatu prosedur yang berkelanjutan yang bertujuan untuk memasok suatu organisasi atau perusahaan dengan orang-orang yang tepat untuk ditempatkan pada posisi dan jabatan yang tepat pada saat organisasi memerlukannya. Manajemen sumber daya manusia juga menyangkut desain sistem perencanaan, penyusunan karyawan, pengembangan karyawan, pengelolaan karir, evaluasi kinerja, kompensasi karyawan, dan hubungan ketenaga kerjaan yang baik. Manajemen sumber daya manusia melibatkan semua keputusan dan praktik manajemen yang mempengaruhi secara langsung sumber daya manusianya. Ruang lingkup manajemen sumber daya manusia merupakan suatu proses sistematik guna mencapai perubahan yang diinginkan dalam perilaku karyawan dengan melibatkan hal-hal berikut ini. Yang pertama, Human Resource Planning. Human Resource Planning yaitu merencanakan sumber daya manusia yang dibutuhkan organisasi atau perusahaan. Yang kedua, Job Analysis. Job Analysis yaitu menganalisa dan menjelaskan secara rinci mengenai masing-masing pekerjaan atau jabatan dalam perusahaan atau organisasi. Yang ketiga, Recruitment and Selection, yaitu perekrutan dan penyeleksian karyawan yang dibutuhkan sesuai dengan syarat, sistem, tata cara, dan proses yang telah ditentukan. Yang keempat, Retention dan Induction, yaitu memperkenalkan perusahaan, budaya, nilai, dan etika kerja. Yang kelima, ada Performance Appraisal, yaitu penilaian prestasi dan kinerja karyawan guna melakukan promosi, demosi, transfer, atau pemberhentian kerja. Yang keenam, Compensation Planning and Remuneration, yaitu perencanaan dan pemberian kompensasi pada karyawan. Yang ketujuh, Motivation, Welfare, Healthy, and Safety, yaitu memotivasi, memperhatikan kesejahteraan, kesehatan, dan juga keselamatan karyawan. Yang kedelapan, Industrial Relation, yaitu menjaga hubungan komunikasi dengan serikat pekerja.
Ruang lingkup manajemen sumber daya manusia dapat dikelompokkan dalam 3 cangkupan sebagai berikut ini. Yang pertama, manajemen sumber daya manusia dalam lingkup manajemen personalia. Ruang lingkup ini melibatkan perencanaan tenaga kerja, perekrutan, rekrut dan seleksi, pelatihan dan pengembangan, induksi dan orientasi, transfer, promosi, kompensasi, PHK, dan pengurangan produktivitas karyawan. Tujuan keseluruhannya adalah untuk memastikan pertumbuhan, perkembangan, dan efektivitas individu yang secara tidak langsung berkontribusi pada pengembangan organisasi. Yang kedua, manajemen sumber daya manusia dalam lingkup kesejahteraan karyawan. Ini mencangkup beragam tanggung jawab dan layanan seperti layanan keselamatan, layanan kesehatan, dana kesejahteraan, jaminan sosial, dan layanan medis. Manajemen sumber daya manusia juga mencangkup pembentukan tim keselamatan kerja, membuat lingkungan kerja yang layak, menghilangkan atau mengurangi resiko di tempat kerja, dukungan oleh manajemen puncak, keselamatan kerja, mesin pengaman, kebersihan, ventilasi, dan penerangan yang tepat, sanitasi, perawatan medis, tunjangan sakit, tunjangan kecelakaan kerja, cedera pribadi, tunjangan kehamilan, tunjangan pengangguran, dan tunjangan kerja. Yang ketiga, manajemen sumber daya manusia dalam hubungan industri. Manajemen hubungan dalam industri ini merupakan bidang yang sangat sensitif, perlu interaksi yang hati-hati dengan serikat kerja atau karyawan, mengatasi keluhan mereka dan menyelesaikan perselisihan secara efektif untuk menjaga perdamaian dan harmoni dalam organisasi. Ini merupakan bentuk ilmu untuk memahami hubungan kerja, manajemen serikat, konsultasi bersama, prosedur disiplin, memecahkan masalah dengan upaya bersama, memahami perilaku manusia, dan memelihara hubungan kerja, perundingan bersama, dan menyelesaikan perselisihan. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi kepentingan karyawan dengan keamanan. Tingkat pemahaman tertinggi sejauh ini tidak meninggalkan dampak negatif pada organisasi ini. Merupakan tentang membangun, menumbuhkan, dan mempromosikan demokrasi industri untuk melindungi kepentingan karyawan dan manajemen. Sekian penjelasan dari saya tentang ruang lingkup manajemen sumber daya manusia. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.